Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini tersiar kabar ditemukannya makam Nabi Zulkifli di reruntuhan tembok Cina. Benarkah? Pertanyaannya sederhana. Yang pertama, kenapa tiba-tiba Nabi Zulkifli? Dari sekian banyak nabi, kenapa kok tiba-tiba Nabi Zulkifli? Nabi Zulkifli, sebagaimana pendapat yang masyhur, lahirnya di Palestina. Ya kan itu lahirnya, wafatnya di Gunung Qasiyun yang berada di Damaskus, Suriah. Tapi kan itu belum terbukti 100%. Ya siapa yang bisa membuktikan 100% gitu? Bahkan ketika kuburan beliau dibongkar, siapa yang mengenali? Apa ada yang pernah ketemu beliau? Kalaupun ketemu beliau di ribuan tahun yang lalu, apa terus masih sama antara wajah beliau ketika beliau masih hidup dengan ketika beliau wafat setelah ribuan tahun? Meskipun tidak bisa dipastikan kebenarannya 100%, tapi itu lebih wajar dipercaya daripada yang ada di reruntuhan tembok Cina gitu loh. Sama kayak gini, kita semua tahu selama ini makam Sunan Bonang itu ada di Tuban. Dari dulu orang sepakat makam Sunan Bonang ada di Tuban. Terus tiba-tiba di negara Swiss misalnya, ada orang menemukan makam kuno, lalu diklaim itu sebagai kuburannya Sunan Bonang. Kan ya lebih wajar untuk mempercayai bahwa kuburannya Sunan Bonang itu ada di Tuban. Ya meskipun tidak bisa dipastikan 100% juga, bahkan ketika kuburan itu dibongkar. Kemudian yang kedua, memangnya di Cina ada nabi? Belum ada bukti yang konkret. Rata-rata orang yang bilang bahwa di Cina itu ada nabi hanya berdasarkan pada ayat wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada suatu umat kecuali di dalamnya ada pemberi peringatan. Ayat ini juga pernah dipakai oleh orang Indonesia untuk menyatakan bahwa di Indonesia juga pernah ada nabi loh. Nabi Sulaiman itu orang Indonesia. Borobudur itu bikinannya Nabi Sulaiman. Padahal ini adalah ayat potongan, jadi bukan satu ayat yang utuh. Itu sebelumnya masih ada. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Baru wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Jadi maksud ayat ini adalah untuk menghibur hati Kanjeng Nabi bahwa ada juga orang lain yang mengalami perlakuan yang sama dari kaumnya. Demikian antara lain kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir atau tafsir Mafatihul Ghaib. Dan lafadz nadhir meskipun seringkali ditafsirkan sebagai nabi, tetapi itu bukan tafsir yang tunggal. Al-Alusi misalnya dalam Ruhul Ma'ani mengatakan bahwa nadhir itu selain maknanya nabi juga bisa berarti orang yang alim. Lalu yang ketiga, katakanlah di Cina ada nabi atau pernah ada nabi. Tapi kenapa tiba-tiba kuburan atau apapun yang ditemukan itu harus diklaim sebagai kuburannya nabi? Maksudnya gini, berapa banyak orang yang hidup di masa itu dan juga berapa banyak orang yang mati di tahun yang sama atau bahkan di bulan yang sama atau bahkan di hari yang sama. Lalu mengapa tiba-tiba nabi? Kan orangnya banyak banget. Kenapa harus nabinya yang dipilih gitu loh? Dan ini di Indonesia juga sering banget terjadi. Nemu makam tua langsung dianggap pahlawan atau dianggap wali. Padahal dari populasi manusia yang hidup di masa itu, antara yang pahlawan atau yang wali dengan yang bukan pahlawan atau wali, itu kan jauh lebih banyak yang bukan pahlawan dan juga bukan wali gitu. Asal nemu makam tua lalu tiba-tiba diklaim, udah gitu langsung tahu namanya itu. Ada nama Arabnya, ada nama Jawanya, terus lengkap dengan nasab-nasabnya. Zaman sekarang itu harus benar-benar hati-hati. Sejarah itu bisa rusak, keilmuan bisa amburadul hanya gara-gara video pendek yang diberi caption. Misalnya ada gunung yang mirip perahu, terus di video dikasih caption. Seorang arkeolog menemukan fakta bahwa ternyata kapal Nabi Nuh itu ada di Lamongan. Atau misalnya ada orang nemu kwitansi dari toko bangunan Barokah Makmur Sejati yang sudah lama gitu, terus di video dikasih caption. Sejarawan mengungkap fakta bahwa ternyata Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda. Jadi nggak benar-benar ada pahlawan. Nggak ada pahlawan itu karena Indonesia itu nggak pernah dijajah. Dan orang yang percaya semacam itu tuh banyak banget. Hanya gara-gara foto atau video yang ada captionnya itu sampai langsung nyala-nyalain buku-buku sejarah, langsung nyala-nyalain macem-macem. Apalagi kalau soal obat-obatan. Fakta mengejutkan, para ilmuwan telah melakukan riset dermatologi selama ratusan tahun bahwasanya upil kadal itu bisa menyembuhkan penyakit